Hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Aku yakin kalian banyak yang suka Mikasa. Tapi itu cuma rekayasa. Makanya olahraga biar perkasa. Jangan cuma berbuat dosa. Ngomong-ngomong tentang dosa, makhluk yang paling banyak dosa itu iblis. Jadi kalian jangan halu untuk jadi iblis. Lebih baik nonton rekomendasi anime karakter utama Raja Iblis yang overpower. Sebelum menonton jangan lupa subscribe. 1. Seiken Sukai no World Break. Anime ini berlatar di Akademi Akane, di mana sekolah tersebut khusus untuk para savior, yaitu orang-orang yang memiliki ingatan di masa lampau atau kehidupan di masa lalu. Para savior ini terbagi menjadi dua macam, Shirogane dan Kuroma. Shirogane mendalami ilmu tentang bertarung, dan penggunaan senjata dengan aura, yang disebut dengan plana. Biasanya mereka memiliki setiap senjata yang menjadi pusakanya untuk bertarung. Kuroma, mendalami ilmu tentang sihir orang-orang yang memiliki mana. Musuh para savior adalah metafisikal. Mereka adalah makhluk-makhluk raksasa yang menyerang peradaban manusia. Entah dari mana mereka berasal, mereka juga menyerang dengan asal. Disinilah tugas para savior, yaitu melindungi manusia dari para metafisikal. Tapi sang karakter utama yang bernama Haimura Moroha, ia adalah orang pertama di dunia ini dengan dua kekuatan Shirogane dan Kuroma. Hal tersebutlah yang membuatnya sangat kuat. Karena dia merupakan reinkarnasi dari pahlawan dan Raja Iblis. 2. Mauyusa. Sejak lama, manusia dan iblis telah diselimuti peperangan yang tiada akhirnya. Tanpa ada yang unggul di antara mereka, membuat kerugian besar antara kedua belah pihak. Hingga suatu hari, seorang Yusa dari dunia manusia dapat menembus masuk hingga ke istana iblis, dan akhirnya bertemu dengan Sang Mau. Di luar dugaan, ternyata Sang Mau si keturunan Raja Iblis, merupakan seorang wanita cantik yang baik, dan menyambut Yusa dengan ramah. Mau menjelaskan kalau iblis bukanlah makhluk yang jahat, dan jika suatu saat peperangan dilanjutkan, dan diakhiri oleh adanya pihak yang menang, maka pihak yang telah kalah pasti akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Mau dan Yusa akhirnya bekerja sama untuk mengakhiri perang, dan mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Dari sinilah cerita mereka berdua dimulai. Mungkin kalian bingung, kenapa anime ini masuk ke anime yang karakter utamanya Raja Iblis? Karena aku gak mau kasih spoiler. Kalau kalian penasaran tonton aja animenya. 3. Ushio Tutora. Kalau anime ini agak beda, karena di sini karakter utamanya bukan Raja Iblis, tapi punya peliharaan yang merupakan Raja Iblis. Kebayang gak kira-kira gimana kalau orang memelihara Raja Iblis? Cerita anime ini dimulai saat Ushio membersihkan kuil, dan berada di ruang bawah tanah. Ia bertemu dengan seekor monster harimau yang tersegel oleh tombak milik seorang samurai, mirip seperti cerita yang dikatakan oleh ayahnya. Monster tersebut bernama Nagatobimaru. Awalnya dirinya enggan untuk berurusan dengan hal tersebut, namun dirinya terpaksa melepaskan segel Nagatobimaru, karena temannya sedang dalam bahaya diincar oleh sekelompok yokai. Setelah kejadian tersebut, Nagatobimaru diberi nama Tora oleh Ushio karena mirip dengan harimau. Ushio dan Tora akhirnya menjadi teman, dan jika Tora lepas kendali Ushio akan menggunakan tombak legendarisnya untuk menghentikannya. Dari sinilah cerita duet mereka dalam menumpas yokai dimulai. 4. Hataraku Mau Sama. Kalau ini tentang Raja Iblis yang tinggal di dunia manusia, anime ini bercerita tentang Raja Iblis yang coba menaklukkan Enter Isla dengan ribuan pasukannya. Namun penaklukan tersebut digagalkan oleh seorang pahlawan bernama Emilia, yang memaksa iblis untuk mundur melalui portal dimensi. Bersama jenderalnya, Alciel, Raja Iblis menemukan terdampar di Tokyo modern. Dia bersumpah untuk kembali, dan menyelesaikan penaklukan Ente Isla, jika mereka bisa menemukan jalan kembali. Karena kesusahan di dunia tanpa sihir, Raja Iblis mencoba menjadi manusia biasa, dengan nama Sadao Mau, dan mulai bekerja di McD. Iya, bayangin aja Raja Iblis yang dulunya kuat banget, sekarang jadi karyawan McD. Tenang aja, walaupun anime ini tentang Raja Iblis yang kerja di McD, anime ini tetap menyajikan pertarungan yang epik parah.
jadi wajib ditonton nih anime. 5. Isekai Mau Tusoukan Shoujo no Dorei Majutsu. Kalau kali ini tentang isekai. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takuma Sakamoto. Di dalam game, ia merupakan seseorang pro player yang dijuluki sebagai Raja Iblis oleh para pemain MMORPG lainnya. Pada suatu hari, dirinya dipanggil ke dunia lain yang sangat mirip dengan MMORPG yang setiap saat ia mainkan. Setelah memasuki dunia tersebut, dirinya kemudian bertemu dengan dua gadis yang mengaku sebagai orang yang memanggil Takuma. Namun, ketika mereka berdua ingin mencoba membuat Takuma menjadi budaknya, namun siapa sangka bahwa mereka terkena pantulan sihir milik Takuma. Tentu saja keadaan menjadi terbalik di mana kedua gadis tersebut harus menjadi budak Takuma. Kisah Raja Iblis pun telah dimulai. 6. Ichiban Ushiro no Daimao. Anime ini bercerita tentang Akuto Sai, seorang pria yang bersekolah di Akademi Sihir Konstan. Di sekolahnya, Akuto berteman dekat dengan salah satu anggota klan ninja terkuat bernama Junko Hattori. Suatu hari, saat keduanya tengah berjalan bersama menuju ke sekolah. Dalam perjalanan, mereka berpikir untuk menjadikan dunia sekarang menjadi tempat yang lebih baik. Sayangnya, situasi tersebut mulai memburuk setelah Akuto tiba di akademi. Ketika itu, Akuto Sai dinobatkan sebagai Raja Iblis, dan membuat semua orang menjadi waspada terhadap dirinya. Bahkan, Junko temannya mulai menjauhi Akuto secara perlahan. Mengetahui hal tersebut, Akuto bertekad mengubah masa depannya. Berbagai cara ia lakukan agar bisa nasib di masa depannya berubah. Namun, segala tindakannya malah mempertegas bahwa dirinya Raja Iblis. Bayangin aja, orang yang biasa aja tapi dia ditakdirkan untuk jadi Raja Iblis. Pasti keren banget ceritanya nih. 7. Mau Gakuin. Anime ini bercerita tentang 2000 tahun yang lalu. Di era mitologi, negara para manusia dibinasakan. Hutan tempat tinggal roh dirubah menjadi abu. Para dewa-dewi dibunuh. Terdapat sesosok Raja Iblis yang sangat ditakuti. Dia menaklukkan makhluk lain dengan kekejaman yang luar biasa. Yang berani menentangnya akan dimusnahkan. Raja Iblis itu bernama Anos Voldigord. Namun Anos sudah bosan dan muak akan kehidupan yang penuh dengan darah. Ia memutuskan untuk bereinkarnasi 2000 tahun lagi. Dan merasakan kehidupan yang damai dari para keturunannya. Namun karena hidup dalam kedamaian, keturunannya menjadi semakin lemah. Karena penasaran dengan keluaran iblis saat ini, dia memutuskan untuk memasuki Akademi Delesgade. Itu adalah akademi dengan sebuah sistem pendidikan, untuk melatih para keturunan dari Raja Iblis, untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Apa yang akan Anos lakukan di sana? 8. Mau sama Retri. Kalau anime ini bercerita tentang Ono Akira yang bekerja pada sebuah perusahaan game online, hari ini merupakan penutupan hari server untuk game yang bernama Infinity Game. Akira merupakan salah satu admin yang menciptakan game tersebut. Di sana ia bermain dengan karakter yang bernama Kunai Hakuto, atau yang sering dipanggil dengan Mau, Raja Iblis. Tapi saat malam terakhir game tersebut, tiba-tiba Akira terseret ke dunia lain. Terlebih lagi dirinya berubah menjadi Kunai, karakter game yang ia mainkan. Ia bertemu dengan seorang gadis yang cacat kaki bernama Aku, dan memutuskan untuk mengajaknya pergi bersama karena Akira tak memiliki banyak informasi di dunia baru ini. Sebagai seorang Raja Iblis, tentu saja banyak negara, dan orang-orang suci dari berbagai tempat mengincar dirinya. Dimanapun Raja Iblis berada, pasti ada kekacauan yang menunggu mereka di sana. 9. Bloodlust. Anime ini bercerita tentang seorang vampir, yang bernama Stas Charlie Blood, yang mengusai distrik timur dunia iblis. Menurut rumor, ia adalah vampir kuat yang kejam, dan haus darah. Namun dia punya sisi lain. Stas merupakan seorang wibu akut yang terobsesi dengan budaya Jepang. Ingat tuh, jangankan kalian, vampir aja bisa jadi wibu. Kemudian, seorang perempuan asal Jepang bernama Fuyumi Yanagi, tanpa sengaja masuk ke dunia iblis. Dan si Stas pun tertarik kepada Fuyumi, karena tahu Fuyumi dari Jepang. Tapi sayangnya, Fuyumi harus tewas di dunia iblis tersebut. Stas pun bertekad untuk menghidupkannya kembali, walaupun harus melakukan perjalanan ke dunia manusia.
Ikuti petualangan Stas menghidupkan kembali Fuyumi dengan jurus-jurus wibunya. 10. Beelzebub. Kalau yang ini paling beda, karena ini tentang seorang berandalan yang merawat bayi Raja Iblis. Anime ini bercerita tentang seorang siswa berandalan bernama Oga Tatsumi. Ia berasal dari SMA Ishiyama, sekolah yang terkenal dengan murid-murid yang nakal. Oga juga merupakan salah satu murid yang terkenal di sana karena popularitasnya. Cerita berawal saat Oga menemukan seorang bayi saat ia sedang tidur di pinggir sungai. Bayi tersebut bernama Beelzebub. Yang menjadi masalah utama yaitu, ia bukanlah sembarangan bayi. Ia merupakan bayi dari sang Raja Iblis. Bayangin aja, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba disuruh rawat bayi Raja Iblis. Bahkan bayi tersebut juga memiliki kekuatan yang dapat berpotensi menghancurkan umat manusia. Itulah beberapa rekomendasi anime yang karakter utamanya Raja Iblis yang overpower. Kalau mau tanya seputar anime ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense.